Cari jalan tengahnya, ya. Oh gitu ya. Kalau nggak ada jalan tengahnya, gue jalan mundur. Welcome back, welcome home, welcome. Kita ada Edo next. Yeay. Namanya? Baik, sehat. Edo, namanya Nama lengkapnya Daud Arisdo. Daud Arisdo. Bukan sekarang dia di next. Dulu di mana? Nih. Oh iya. Edo ini dulu kerja di sebuah kantor bernama Motion House. Nah, kali ini kita mau ngebahas ngobrol-ngobrol mengenai kan mungkin teman-teman banyak tahu VJ, visual dan lain-lain atau alat-alat multimedia gitu. Tapi kita coba in-depth mengenai hal-hal yang lebih teknikal. Gitu. Ya apa saja yang menjadi apa sih yang mendukung seorang VJ gitu kan? Ya, alatnya lah. Ya, gitu. alatnya. Apa sih yang kalau misalkan lo lebih custom tuh kalau kemarin kan mungkin basic ya. Gue Ya. jadi kemarin sempat ngobrol sama Tommy sama Ican gitu jadi mengenai konten, hardware tapi hanya review-review basic gitu. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol santai aja Yoi. sambil melihat Edo nih berbakat sekali bro dalam hal-hal colok-colokan. Iya benar-benar itu. Dari mulai colok hardware sampai colok-colok. Colok-colok barang itu. Nah, ini permainan paling baik dia. Boleh. Gitu. Dari kelihatan dari zaman pas awal-awal ya kita baru bareng ini bilang oh dia sama hardware tuh nangkep banget. Diulik gitu. Nah, sekarang ngobrolnya adalah tentang apa nih? Ini banyak banget nih barang-barang. Iya makanya ini tumben aja meja penuh nih di sini. Perintilan-perintilannya hal yang kita nggak tahu ya. Iya sih. Ini sih gue bawa ya beberapa hardware yang diperlukan sama anak-anak multimedia zaman sekarang lah. Oke. Kan Oke. ya. Ini beberapa capture card. Cuman kan yang kalau ngomongin multimedia dan per-VJ yang sebelumnya tadi yang dibilangin ngobrol tentang hardware ya nggak langsung ke capture card atau gimana gitu ya kan. Kemarin tuh ngobrolin laptop. Nah, gitu, iya. MIDI controller. Nah ini sebanyak ini apa aja nih bro? Ya, Kita mulai dari mana nih? Yang paling simple paling atau basic simple lah. Ini sih kayak capture card itu ya intinya kan satu buat masukin gambar ya. Nah, intinya menginput gambar dan suara ya kan untuk sekarang. Ya kalau di zaman-zaman sekarang ini lagi Covid gini-gini kan banyak yang sekarang live streaming ya. Iya benar. Kayak gitu-gitu. Itu jadi penting tuh ya. Ini salah satu barang yang tiba-tiba harganya naik banget, Pak. Oh. Yang kayak Penting gini banget nih, ya. di dulu nih harganya mah ya. Iya. Pandang Escape. sebelah mata, sekarang harganya naik 2 kali lipat. Ini apa tuh namanya? Ini Escape. Escape. Oh Escape. Itu kayak salah satu capture card. Nah, sebelum jauh ke situ, gue kasih tahu dulu. Capture card itu ada fungsinya seperti apa, hasilnya dan juga berbagai macam alat inputnya. Maksudnya alat inputnya tuh port inputnya. Iya. Port inputnya itu ada berbagai macam dan kegunaannya itu apa sih? Ya kan? Dan transmitternya itu transmitter datanya juga ada 2. Ada 3 deh. Ada 3 itu. Satu yang paling mudah dan gampang dicari itu pakai USB. Oh itu USB. Transfer dan Iya, datanya iya. USB 3. Terus ada yang satu lagi, gua nggak punya sih barangnya. Itu pakai Thunderbolt. Oh Thunderbolt. Ya. Iya. Thunderbolt pun juga ada sekarang ada 2 nih. Ya kan Thunderbolt 2 dan Thunderbolt 3 gitu. Nah, kebetulan gua nggak punya capture card. Kalau Thunderbolt 3 tuh yang USB-C yang kayak ya. Type C. Type C, Iya. Yang Thunderbolt 2 itu kayak Yang mini DP Ayo, ya. wire. DP, Oh, yang mini DP. mini DP kayak DisplayPort gitu. Dan yang ketiga tuh yang paling menurut gue paling profesional dan paling kenceng secara secara kecepatan tuh dia paling gede ya ini pakai PCI Express. Itu ditanam langsung di dalam komputer ya. Iya, karena kan PCI Express tuh kecepatannya paling tinggi. Kalau USB 3 itu sekitar 10 GB per second lah. Thunderbolt 40. Nah, ini kan bisa
kecapean nih. SDI 100. Bukan, Bukan, portnya itu nih apa? ngomongin portnya Oh, dulu. portnya Iya. apa PCI Express ya? PCI Express gitu. Itu berarti cuma lo pakai komputernya desktop ya? Sebenarnya iya, kan desktop itu ini nyambungnya langsung ke motherboard ya. Motherboard. Ya kan, ke motherboard. Kebanyakan motherboard itu kan kita kan ya istilahnya kenapa diciptakan motherboard itu ya karena lu bisa bikin do it yourself lah. Ya. Ya kan, dikasih port-portnya ya Sesuai dengan kebutuhan lu lah, ya kan. Hmm. Yang penting lu bisa tahu dulu kegunaannya satu-satu, yang tadi yang gue bilang. Lu harus tahu inputnya dulu. Inputnya apa, outputnya apa, basic awalnya kayak gitu, ya kan. Nah, setiap port yang ada di komputer itu, di dalam motherboard itu, ya kan, dikasihlah yang namanya PCI Express. Sebenarnya itu semua portnya itu intinya mah sama, buat ngirim data, ya kan. Lu kayak port NVMe, port SATA, port PCI Express itu sebenarnya sama semua. Cuman ya nggak tahu kenapa kali jualan dagang kali dulu apa gimana dibeda-bedain ini. Temen-temen lo jangan pada mabok ya, karena maksud gue ini penting. Iya. Jadi istilah-istilahnya Edo ini juga penting lo sadur. Kalau misalkan lo nggak ngerti, lo browsing aja apa yang dia sebutin gitu. Jadi maksudnya seberapa ini sih Dok, maksudnya kalau misalkan kita ini kan tadi bicara desktop ya pakai yang PCI Express tuh. Nah kalau ke PCI Express berarti kita juga harus punya ini untuk kebutuhan nangkap sinyal. Ini untuk yang ini PCI Express ya kan. Ini salah satunya dari produknya Blackmagic ya. Ini gua ambil. Ini kebetulan yang serinya mini recorder, kalau nggak salah Blackmagic mini recorder ya. Ini input dia, nih. Input. Oke. Dia input. Ini input. Nah ini dia kan ada, kalau bisa dilihat nih. Ada dua nih, satu HDMI, satunya lagi SDI, ya kan. Nah ini kita sebelum kita beli, nah setiap barang itu kan, kalau dilihat pasti nggak ada tulisannya ini input atau output, ya kan. Nah itu yang membingungkan tuh, ini ya juga kan. ya. Semuanya nggak ada, ya kan. Lu mau ini juga nggak tahu kan. Oh ini ada nih. Ya kan. Yang kebanyakan biasanya kalau lebih murah biasanya ada. Kalau mahal asumsi mereka lu udah jago. Udah jago kayak gitu. Benar. Ini lebih mahal daripada ini kan. Jauh. Oke. Ya, begitu. Jadi lu harus pelajarin ya kan. Ininya apa? Ini DisplayPort. Ini HDMI. HDMI. Dan ini SDI. Oh, ini SDI. Sesuai dengan kebutuhan yang lu ambil. Nah, ini bukan untuk kebanyakan orang kan ngeliat ini ada dua inputnya nih, SDI dan HDMI. Kalau yang seri Blackmagic Backlink Mini Recorder ini bukan dua-duanya bisa masuk. Ya kan, bukan jadi dua input. Ini input HDMI 1, ini SDI 1, enggak, tapi ini untuk milih. Oh, salah satu ya. Salah satu, ya kan, lu inputnya mau SDI atau lu mau HDMI, ntar tinggal milih. Intinya satu input ya. Jadi dia switching jatuhnya kalau ya. Kebanyakan SDI ini dipakai nih, dia videonya itu berformat interlace. Ya. Nah, interlace. Nah, inilah interlace ada progresif ya. Nah, progresif itu dari HDMI. Ya. Kalau SDI interlace. Nah, sebenarnya tuh mesti panjang lagi. Ya jangan deh, jangan. Interface ya. Interlace. SDI kan? Bukan, format videonya. Format videonya. Oh, dia interlace. Interlace. Kan ada tuh 50i, 50p. Nah, kalau HDMI itu P semua. HDMI itu P semua. SDI itu interlace semua. Gitu. SDI itu pasti interlace. Itu bedanya nanti dari sinyalnya ya. Iya, sinyalnya dan kabelnya pun beda. Oh iya. Itu kalau yang banyak colokannya sama juga ya dia. Yang ini sama kegunaannya input juga, cuman ini lebih profesional lagi. Ini Blackmagic Duo. Nah, ini kenapa ada 4 SDI-nya? 5, Bro. 5 ini sebenarnya kayaknya mata. Sebenarnya yang dipakai inputnya cuma 2. Nah, oh ya? Kok begitu? Iya. Ini inputnya cuma 2 yang di 2 ini. Sisanya ini loop. Ini loop SDI 1, ini loop SDI 2. Nah, ini
output. Oh, Oh, jadi ada loop outputnya. tuh Ada itu outputnya. kayak preview gitu ya? Ya, jadi dia loop dari SDI 1, ini loop dari SDI 2, ini output. Oh, oke. Gitu. oke. Dia bisa mengeluarkan gambar juga, dia juga Iya, bisa iya, iya. memprocessing yang ini. Ini juga bisa sebagai output, tapi outputnya hanya satu. Gitu. Oke, iya. Iya. Ini juga sebagai kartu grafis juga dia. Jadi Ini. kalau misalnya dari 2 input itu kita masukin ke software editing, software buat mixing video, terus di outputin lagi dari situ juga bisa ya? Bisa langsung, istilahnya kalau di Video Mixer tuh ada program ada preview, kita bisa langsung kirim programnya ya? Bisa. Okay. Gitu. Ini mahal bro. Lumayan. Range-nya Ini range-nya ini yang gue yang ini ya, yang seri 1. Ini yang seri 1 ini sekitar beli 17 juta. sekitar ya. Sekitar Kisaran lah ya. Yang ini 17.000. Gua ada 20.000 nih kembali. Boleh. Iya boleh. Wah, untuk si Blackmagic ini description-nya itu dia nangkepnya 1080 Full HD, tapi FPS-nya bisa sampai 120. Wah. Oh, cakep dong. Cakep ya, 120 ya. 120. Kalau mau main slow speed tuh oke tuh. Iya, dia Kalau mau 4K di atasnya ada lagi. Seri. ada lagi, cuman ini bukan yang ini, ada lagi yang Blackmagic 3D kalau nggak salah. Itu 4K. 4K. Kalau yang itu yang kecil? Yang ini mini recorder. Mini recorder ini ada 2. Satu yang HD, satunya lagi yang hanya 4K. Yang satunya lagi 4K. 4K. Oh, modelnya tapi kayak gini sama. Persis kayak gini, sama. Ya kan, nggak ada bedanya, cuman chipnya doang yang bedain. Yang kebetulan yang punya gue ini yang 4K. Yang ini, yang seri 2. Gitu. Nah, itu ngomong-ngomong selain yang itu tuh ada yang gede banget tuh, apaan tuh, Bro? Yang ini. Nah, ini juga Itu kok masih soket ini video. rada PHS kayaknya lucu ini. Jadi kalau ini tapi portable ya, eksternal ya. Ini eksternal. Ini Oh, pakai itu USB 3. eksternal. Ini Ya, colokannya pakai USB 3. Oh, Ini. oke. Ya kan. Nah, ini dia bisa menangkap sinyal analog. Oh. Ini. Oh. Ini RGB AV kalau Iya, teman-teman benar. dulu kenal. Iya. Ini RGB AV. Yang tengahnya ini S video. Iya, betul. Anak 90-an kalau pada tahu. S video. Iya. Udah jarang lah lu ngalamin ini nih. Iya. Tapi kalau tiba-tiba dibutuhkan, Iya. ada. Betul. Dia input dan ini semua di depannya sini input dan ada HDMI input juga. Nah, belakangnya ini untuk apa sih? Ini semua belakangnya adalah loop. Ini buat ngeloop semua. Nah, yang ini out. Outnya HDMI, outnya HDMI. Semuanya loop ini. Nah, ini biasanya lo pakai buat apa dulu? Ini sebenarnya gue pakai ini karena dia basicnya progresif ya. Ya kan, gue jarang make untuk capture kamera karena kamera kebanyakan semua udah langsung interlace ya. Karena kita ribet lagi ntar untuk capture dari interlace ke HDMI, makanya kebanyakan orang tuh suka bingung dan suka nih gue colokin ke kamera gue ada HDMI. Iya betul, cuman hasilnya yang dikeluarkan dari HDMI dan SD itu beda sebenarnya. Dari segi FPS-nya sih kalau gue ngeliat ya, kalau HDMI itu lebih, kalau progresif tuh lebih lebih kayak jitter gitu kalau menurut gue sih. Kalau dari kamera. Nah, ini kebanyakan gue pakai untuk capture yang semua alat progresif sih. Kayak laptop, dari laptop ya. Laptop dan berbagai macam kayak dari selain mixer, kamera aja. Selain kamera sih kebanyakan gue pakai ini. Kebetulan kalau buat event-event kebanyakan buat PPT doang. Oh iya, inputan dari laptop ya. Iya, inputan dari laptop gitu. Buat presentasi ya, pakai PowerPoint dan sebagainya. PowerPoint. Nah, ini yang menurut gua untuk hasilnya oke, gambarnya. Yang mana? Ini Blackmagic ya. Ya ini dari segi USB-nya juga lebih enak dan gambarnya lebih bagus. Cuman keburukan dari Blackmagic ini ya satu sih, inputnya itu dia suka bermasalah dengan driver. Iya. Ini jeleknya drivernya nih. Ini drivernya
istilahnya suka milih-milih. Dan kalaupun ada kita ngupdate driver, belum tentu sama dengan updatean dengan Windows. Windows itu kan suka ngupdate juga, sering nge-crash, dan itulah yang beberapa kali orang make ini ngeluh, kok gambar gue nggak ada ya dari sini, nggak muncul ya, nggak muncul karena ya itu gue juga kurang paham ya softwarean ini drivernya suka nge-crash dengan Windows ya. Beberapa kompatibel sama Mac nggak? Kompatibel sama Mac. Kompatibel juga. Semua Blackmagic kompatibel sama Mac. Mau yang PCI Express, mau yang pakai USB 3, mau yang Thunderbolt, semuanya. Let's say gue mau pasang di Mac Pro bisa ada slotnya. Kalau lu mau masang ini di Mac Pro, nah ini kan PCI Express. Mac Pro itu kan udah satu jadi gitu kan, nggak ada PCI Express-nya. Lu mesti ngakalin beli ada yang namanya eksternal, bukan eksternal PCI Express. Oh jadi nongol di luar dong ya? Gitu. Jadi sebenarnya itu kebanyakan yang buat eksternal GPU. Kalau pernah lihat itu mereknya ada Akitio atau apa lah. Itu kan itu nanti dia nyambungnya dari si PCI Express-nya itu di-convert melalui Thunderbolt. Itu makanya kan tadi yang gue bilang tuh colokan semua sama ngirim data. Nanti ujung-ujungnya pasti ada konverter. Mau apa pasti ada konverternya. Iya benar. Disitulah makanya kadang-kadang orang juga suka bingung. Nah, dibaca dulu topologinya dari awal kayak gitu sih. Ini apa selain Blackmagic ada nggak sih brand-brand lain gitu yang oke gitu? Gua sih biasa pakai Blackmagic sama satu lagi Magwell nih. Magwell ini salah satu ya produk yang oke lah. Nih salah satu yang top notch juga ya kan. Ini yang punya gua ini apa? HDMI nih. HDMI. Ini input dua-duanya. Ini ada input HDMI 1, ini input HDMI 2. Nah, yang punya gua ini yang seri ini nangkepnya bisa nyampe 2K 120 fps juga. Satu per HDMI. Jadi dari semua ini sampai dari SDI, HDMI itu misalkan lo punya kamera, dia punya AV out, lo colokin ke komputer lo, itu bisa kedetek, misalkan gitu ya kamera. Bisa. Kamera pun juga bisa nyambung ke sini ke HDMI, cuman ya itu balik lagi. Lu mesti nyeting kamera lu lagi. Ya kan keluarnya itu karena HDMI itu pasti progresif. Kameranya harus setting progresif karena itu bakalan sama ya. Nyamain agama istilahnya. Iya, oke. Gitu. Kalau lu dibedain pasti ntar bakalan ada jitter dan kadang-kadang suka ada noise garis-garis gambar itu. Hasilnya itu. Atau bisa nggak keluar kali ya? Bisa nggak keluar. Nah, kalau buat yang masih kayak buat yang menurut gue membuat klien yang nggak terlalu profesional atau buat gamer-gamer kebutuhannya yang ya lebih nggak terlalu ini advance lah ya, nggak terlalu advance buat para gamer, buat streamer yang yang buat cepet aja gitu ya kan. Express ya. Lu bisa beli yang murah-murah nih, USB 3 nih kayak gini. Ini namanya Netline nih, kecil-kecil gini harganya cuma 700.000, dia bisa 4K. Ya kan? Ya, ini gue udah nyoba make. Menurut gue Netline ini yang paling oke. Menurut gue dari segi kelasnya. Di kelasnya. Nggak sebanding dong sama ini, beda kelas dong ya. Beda. Sama ini gambarnya beda. Ini lebih pixel. Dia 4K-nya istilahnya 4K banci lah. Sama 180-nya juga di upscale. Ini upscale. 4K-nya banci. Iya, upscale. Kenapa lu bilang banci sih? Karena tadi cowok. Terus ke Thailand. Lupa diri langsung. Pulang-pulang jadi Netline. Gitu. Jadi mungkin aslinya broadcastnya nggak segitu berarti. Bisa aslinya 20, kayak kan? Dia nge-capture-nya ini ketika lu ngasih gambar 1080 asli pure dari komputer, dia pasti nge-downscale menjadi 480. Tapi dibersihin sama dia kayak ada software lagi, dia tuh jadi gambarnya kayak lu moto pakai Oppo, tau gak lu yang kayak
gitu, pixelnya dibersihin sama dia gitu. Jadi kayak bukan murni signal 1080 ya. Ada noise reduction atau apalah gitu ya kan. Jadi kelihatan lebih filter kamera gitu. Ya, jadi kalau lu foto kalau colok kayak gitu. Tapi menurut gue lebih oke, lumayan. Iyalah kalau untuk orang sekelas orang-orang yang streaming streaming, buat gamers oke lah. Sama. Cukup lah. Kayak gitu. Iya. Nah, ini satu lagi juga ada yang murah meriah nih, USB 3 juga ini Escape nih. Iya. Ini lagi naik daun banget nih. Ya kan? Harganya jadi naik banget ya. Ya, di atasnya ini nih. So, banyak banget ya yang menarik dari dari yang ini, tapi rata-rata ini adalah format yang lo pakai buat audio video. Berhubungan nggak sama misalkan kayak lo lagi main visual di acara corporate yang gede, misalkan custom LED panjang gitu berhubungan nggak sih? Sangat berhubungan banget, sangat membantu ini. Tapi biasanya lo pakai buat apa? Let's say ada satu sampel. Kalau corporate ya, kalau corporate kebanyakan tuh buat masukin file presentasinya mereka, kayak gitu-gitu ya kan. Ya sebenarnya sih untuk memudahkan compositing ya, ya kan, memudahkan compositing. Jadi live masuk ke lo terus lo kompos. Iya, memudahkan live compositing. Jadi ini sangat berguna dibanding kita menyuruh lagi sama anak desain bikin gini kan, kan ribet gitu. Belum kan. Karena di lapangan belum tentu materi siap sedia ini kan. Gitu. Iya. Pergantian materi kan sangat cepat tuh di klien-klien kita ini nih yang tercinta nih. Kayak gitu. Makanya ini sangat ngebantu ya untuk compositing sih, live compositing enak dari input manapun itu. Ya kan, misalkan lu mau nginputin website dari komputer mana, lu mau nginputin presentasi apapun itu jadi finalnya di kita compositing output dari kita. Yang mana yang paling favorit berguna buat streamingan sekarang? Nah, let's say dari yang paling sering sama ke kompleksitasnya 1 to 10 gitu. Kalau paling sering gua bawa itu udah pasti yang pakai USB 3 eksternal ya. Okay. Karena itu yang sangat memudahkan lah ya kan, dan apa ya istilahnya ya portable aja gitu. Nah, yang selama ini yang gua bawa ini kan yang hanya yang oke lah, yang standar. Sebenarnya ada lagi yang satu lagi yang lebih high end lagi dan gambarnya lebih oke. Nah, itu namanya apa? Elgato dan Aja satu lagi. Ada maksudnya lo ada ini eksternal juga, maksudnya eksternal juga. Grupnya eksternal ya. Iya, kayak gitu. Elgato juga eksternal. Eksternal juga, tapi Elgato ada juga yang internal. Tapi dari semua alat ini yang meskipun lo udah well prepare gitu, suka ada nggak sih troubleshoot di tengah-tengah persiapan atau ini? Pasti. Ada pengalaman lu gimana yang paling atau ini gitu? Pengalaman sih banyak banget ya pengalamannya. Salah satunya lagi itu HDCP tuh. Ada masalah. HDCP itu apa sih? HDCP itu sebenarnya sistem si softwarenya ini untuk melock. Jadi untuk istilahnya legal privacy lah. Mac itu paling sering tuh ada HDCP-nya karena apa? Dia meminimalisir untuk content protection content protection gitu. Ya, HDCP itu kepanjangan dari High Bandwidth Digital Content Protection. Nah, iya seperti itu. Kenapa? Karena di Blackmagic ini sering ketemu HDCP. Nah, ini si Blackmagic dan si Magwell ini paling sering banget. Nah, itu gimana lo ngatasinnya? Cari barang Cina. Cari barang Cina maksudnya itu lu cari kayak kita nggak tahu ya gimana ini emang ilmuwan abang-abangan kayaknya abang-abangan lapangan atau gimana lah gitu. Kayaknya learning by doing ya. Ya, learning by doing. Ibu-ibu abang-abangan lapangan. Ya dari video switcher
Lu sering lihat kan video switcher yang istilahnya DA lah. Ya, DA. Ya, DA Cina itu ya kan. Digital amplifier. Ya, digital amplifier itu. Nah, itu kan sebenarnya dia hanya menyambungkan gambar dan memperbanyak kan. Benar. Ya kan? Nah, dia itu outputnya itu HDCP-nya itu inputnya ya kan dibuka sama dia. Dijadiin istilahnya outputnya itu dijadiin seperti TV. Ya kan? Jadi kebuka semua. Makanya ketika kita ambil gambar dari situ, keluarlah gambarnya. Karena protectionnya dibuka secara nggak langsung sama dia juga, gue juga bingung kayaknya dari komponennya itu mendetek menjadi seperti TV, gue pernah baca sih. Karena TV itu semua tuh hanya jadi ini kan ya, apa namanya output kan ya. Dia kan input semua kan. Iya, jadi kayak gitu, jadi dia mendetek ini TV nih. Bukan alat-alat buat ngerekam kayak gini. Iya. Jadi kayak gitu, bukan ada alat-alat lain lagi yang buat bisa mengambil gambar. Jadi itu kayak si Cina itu kayaknya bikin jadi dia bypass aja ya. Iya, bypass. Jadi semua yang masuk ke dia itu ini TV nih. Kayak gitu. Gitu. Dan dia akan nge-push sampai dengan porsinya aja kayak iya. 1080 DA-nya ya. Iya, segitu aja. Berarti salah satu cara yang ngatasinnya adalah kita bridging dulu sama switcher gitu ya, atau splitter gitu. Baru masuk ke capture. Oke. Gitu. Betul. Nah, tadi review alat-alat lu ini kan banyak berguna buat kita ini ya, buat lanjutan dari input audio video. Iya. Tapi selain alat-alat kayak gini, perut lu juga perlu diisi. Pasti. Ya kan, kalau lagi di FOH lagi ngutang kan? Aduh, gitu. Ya kan? Kebeneran nih, ya kan? Kita ada teman kita nih dari Serba Nikmat. Ini dia nih. Masuk. Kita lihat nih. Ini perlu dimakan nggak? Boleh dimakan. Boleh. Ini kayaknya teman FOH. Yang lagi event atau lagi apa, kita bisa di sini bisa langsung pesen di namanya Serba Nikmat ya. Ada Instagramnya juga di sini. Terus ada nomor teleponnya nih, bisa GoFood juga kan? Bisa GoFood dan GrabFood juga bisa. Instagramnya di serba.nikmat. Ya. Serba.nikmat Instagramnya ya. Serba. Dan ini homemade premium cuisine. Ya, homemade ya. Keren nih. Buatan mama lah. Tokonya ada di Santa ya, Jalan Santa ya. Ya, Jalan Santa. Jadi buat teman-teman yang sekitaran Jalan Santa itu bisa langsung samperin aja tempatnya. Jangan salah Serba Nikmat ya. Cuma satu Serba Nikmat. Serba Nikmat cuma satu ya. Yang lain serba salah. Tapi top banget rasanya. Gue nambah 2 kali. Ini bukan peres ya, tapi ini gue nambah 2 kali. Premium serius. Luar biasa. Thank you Serba Nikmat. Thank you Serba Nikmat, mantap. Ini kan investasi alat-alatnya nggak murah ya. Satu, gue mau bicara masalah sebelum investasi, gue bicara mengenai knowledge yang tadi dulu. Kadang teman-teman atau let's say teman-teman kita yang nggak begitu paham mengenai teknis dan nggak begitu paham mengenai produk, gimana sih biasanya lo ngasih taunya teman-teman kita nih by mean klien atau whatever lah yang sewa jasa lo lah gitu. Gitu. Gimana sih lo caranya kita biasanya ngomong sama mereka? Maksudnya kayak tadi kan kalau conference platform itu belum tentu keluar segini karena mementingkan jalur komunikasinya bisa tetap lancar ketimbang videonya. Lo pernah ngalamin nggak lo nerangin dulu, lo kasih tahu? Gue pernah nerangin sih berapa kali ya kan. Ini kenapa harganya mahal kan pertama gitu kan, ya kan? Sewa jasa lo nih ya, Iya. Kenapa bayarnya mahal? Udah jadi satu lah kayak gitu kan. Ya balik lagi itu ngerjain apa yang lu kasih ke gua itu job desk-nya itu sesuai dengan apa yang gua kasih, maksudnya quality-nya gitu loh ya kan. Lu minta quality-nya seperti ini ya kan, ya udah gua kasih harga segini gitu loh, maksudnya ya ada effort yang gua keluarin
Ya, gitu ya kan. Nah, misalkan lu mau nge-tag ya kan, nge-tag taping ya kan, sama lu live langsung. Nah, taping untuk YouTube atau live langsung ke ke Zoom dan lain-lain ya kan, itu kan pasti hasil videonya kan beda ya. Mungkin jauh lebih murah kalau gua live streaming, jauh lebih murah daripada taping. Kalau taping kan gua langsung memikirkan nanti post pro kan. Iya betul. Nah, memudahkan post pro, gambarnya juga harus lebih lebih high quality ya kan. Nah, kalau lu langsung live ke Zoom, ya udah gambarnya segitu-segitu aja gitu loh ya kan. Nah, itulah kenapa harganya, karena barang yang gue pakai itu barangnya investasinya lebih murah dibanding gue nge-tapping. Itu pasti gue pakai investasi barangnya yang lebih mahal, dan gak mungkin dong gue nge-tapping pakai barang yang murah tuh. Menurut gue ya cheating lah ya kan. Hasilnya juga kelihatan kan, Hasilnya dari juga kualitasnya kan. Kualitasnya juga kelihatan. Nah, terus ketika lo ketemu sebuah event ya atau apapun itu, lu kan akan ketemu klien. Lu bikin dulu gambar sistem nggak, atau misalnya pasti. itu lu pasti bikin gambar pasti, itu dan bikin diagram topologinya dulu sih. Karena gitu. kan dia kan butuh buat presentasi ya, buat, dan juga biar mereka bisa tahu apa barangnya yang dipakai dan gunanya apa gitu loh. Dan nanti buat koordinasi dengan tim-tim yang lain, kan kita berhubungan dengan kamera, orang-orang sound system, dengan orang lighting, banyak lighting, petir, orang petir nggak apa-apa, VJ petir. Dar. Nah, jadi pasti ada yang paham, ada yang enggak, ada ya itu relatif ya. Tapi intinya sebenarnya kan mengenai alat-alat ini, dan tadi diagram topologi yang lu bilang, seharusnya even orang yang mau nyewa jasa lu itu juga mempelajari itu, dan bisa mengkomunikasikan terhadap, misalkan gue punya klien, gue agensi yang sewa jasanya dia, terus lo klien gue brandnya, terus gue komunikasikan, oh pak alatnya soalnya pakai ini, invest alatnya juga yang kita kasih dengan spek yang tinggi, gitu, sesuai dengan kebutuhan dari format. Betul, tapi kan kadang klien suka nggak mengerti ya, maksudnya ya gue pokoknya nggak mau tahu lah, budget gue sekian gitu kan ya. Pakai handphone aja. Cari jalan tengahnya ya. Gitu ya. Kalau nggak ada jalan tengahnya, gue jalan mundur. Iya, karena Michael Jackson langsung asli gitu. karena gue sering gitu, maksudnya ada orang yang nggak tahu. Bukan gini, tipe-tipe yang maksudnya kalau misalkan dia nggak tahu tapi dia mau tahu, akhirnya jadi kita bisa komunikasi. Gue lebih baik yang kayak gitu. Enak. Jarang bro yang begitu. Iya kan, suka ada tipe yang nggak tahu, dia mau tahu, kemudian akhirnya jadi bisa. Terus ada yang nggak tahu, terus nggak mau tahu, ya kan, itu juga yang nomor 2 bahaya. Yang hit list adalah udah nggak tahu, terus dia soto ya. Dar gitu. Cabai rawit. Ngobrol-ngobrol mengenai investasi ini nih Dok. Bayarannya sesuai apa enggak? Ya disesuaikan. Oh gitu. ROI-nya. Adjustable ya. Adjustable lah, ya kan, bisa lah. Yang kadang kan penting kita beli total, tapi kalau di total nih lebih dari hampir ke 50 juta sih nyampe nih ya. Kan ini ginian loh. Maksudnya kalau lo semua lihat ya, maksudnya nggak ada yang bentuknya apa sih jadi 50 juta tuh. Handphone kah, mobil, laptop gitu kan. Ini kan potongan-potongan nih. Nggak akan berfungsi kalau nggak ketemu. Betul. Sama masternya, motherboard dan komputer gitu. Iya. Ya paling sih ya disesuaikan sih kalau gua sih. Tapi nggak so far maksudnya dalam satu range waktu tertentu balik ya. Balik lah, pasti balik lah. Jadi memang teknikal itu nggak bisa dipisahkan dari sebuah konsep besar kreatif gitu. ya. Ya, jadi dan juga nggak boleh dianggap sepele. Dianggap tidak bahwa apa sih cuma gini doang ya, berapa sih paling ya. Nilainya tuh nggak bisa begitu kan gitu loh. Karena sebenarnya teknik itu juga sesuatu hal yang penting. Kalau lu punya sebuah konsep
terus teknikalnya itu nggak bisa diaplikasikan juga nggak jalan konsepnya, benar kan? Orang-orang seperti lu kan berarti harus memikirkan nih, gue punya konsep gokil nih, bagus, keren. Nah, lu harus memikirkan kan. Tapi alatnya pada nggak ada di sini. Nah, iya itu kan juga jadi masalah kan. Cuman kan maksud gue bagaimana caranya supaya sebuah konsep ini bisa diaplikasikan. Iya, Itu tugas lu, tugas orang-orang teknikal. Artinya ya lu nggak bisa juga nganggap seorang teknikal itu hanya sebagai lampiran atau apa, itu juga porsi penting gitu, dan artinya karena porsinya penting dong nilainya juga enggak sembarangan gitu kan, meskipun adjustable ya kan. Ada tips nggak Dok buat teman-teman yang mau misalkan mau terjun ke sini atau lo punya advice buat industri lo, kira-kira apa ada? Advice-nya sih paling ya apa ya? Banyak-banyak belajar lah. Ya pastilah itu, cuman ya kalau lu berhubungan dengan ya lu mesti tahu passion lu dulu lah, lu sukanya di mana. Betul. Misalkan karena gue dulu juga orangnya yang lari dari Kenyataan. Ya kayak gitu, lari dari Ya, jalannya. FYI dia bukan teknik elektro, bukan teknik Lu bukan mesin. anak STM kan? Bukan. Iya, Ya ini pengacara, Bos. Sarjana hukum, brother. Iya, dia mempelajari hukum fisika nih kayaknya sekarang nih. Berarti kalau salah nyolok dihukum ya? Iya, gitu. Iya, berarti nggak boleh salah colok ya. Beneran kuliah hukumnya sudah selesai menunaikan mandat, ya kan? Dia punya passion sendiri. Iya. Ya, gitu. memang sih. Ya, kalau mau di teknis itu emang harus ada passionnya. Iya. Dan lu jangan pernah bosen mengulik, dan jangan pernah apa ya? Oh, ya, intinya satu tuh lu harus melek teknologi. Jadi apa yang baru tuh lu harus tahu. Lu harus tahu karena ini kita ya dunia kayak gini pasti berubahnya cepat. Yang sekarang lagi in-nya HDMI, besok mungkin tahun 2022 ada colokan baru. Iya. Kan kita nggak tahu. Dulu kan belum ada HDMI. Iya. HDMI juga dulu masih 720 ya. Iya. Kayak sekarang aja, ya kan USB 3, udah ada USB 4. Ini baru keluar di MacBook baru tuh. USB 4. Iya, M1 itu. Sebenarnya masih banyak sih yang mau kita tanyain dan barangnya nggak bisa dibawa semua juga. Kayaknya perlu ada sesi lanjutan nih, Dok. Boleh. Kalau Ini kan baru input, Iya. ntar ada output, Betul. ntar ada Iya. processing, ya, kayak Mungkin gitu software. dengan suguhan serba nikmat kita bisa kumpul lagi. Woi, Di- pasti Oh, dong. iya. Cakalangnya ngokot. Ya. So anyway, teman-teman semua, ini pengetahuan yang menurut gue berharga banget dari temen gue Edo. Kita bisa dapat kesempatan yang berharga. Ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa bahas yang lain lagi, yang lebih dalam lagi, atau bahkan kalau kalian punya pertanyaan nanti juga bisa ditulisin aja apa yang mau kita bahas untuk masalah teknikal ini gitu. Karena ini akan terus berjalan, kita akan terus bahas mengenai teknikal. Mudah-mudahan Edo waktunya bisa Ya, kita siap. kondisikan Terima ya. Thank you. Thank you banget. Yuk kita cheers dulu. Cheers, guys. Oke. Sampai ketemu lagi.